A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani halqillah wa sahibi taji kamali sifah sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi la ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan TKM Masjid Nurul Iman, juga para asatidz, para hadirin, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan, curahan, nikmat karunia-Nya yang begitu banyak berlimpah kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diperkenankan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Tadi kita sudah sama-sama melakukan sholat fardu subuh berjamaah, kita lakukan zikir ba'da sholat, dan insya Allah kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, dengan majelis ilmu, dalam rangka kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemanfaatan ilmu yang akan berbuah amal, bahkan juga memperbaiki akhlak kita, bahkan meningkatkan sir kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita, sebagaimana biasa, mari kita bacakan suratul Fatihah, khususnya kepada mu'alif atau musannif penyusun kitab ini, yaitu Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu an, dan juga kepada para guru-guru yang menjadi sadaran sampainya sanad ijazah kitab ini kepada kami. Mudah-mudahan setelah kita bacakan suratul Fatihah ini, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, ila hadrati Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirah, bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu an, ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ila hadrati Habib Husain bin Ahmad Baharun rahimahullah, ila hadrati Habib Naufal bin Muhammad Ali Drus rahimahullah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita masuk ke hadis Arba'in Nawawi yang ke-12 tentang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dan hadis ini sama dengan hadis yang ke-11, hadisnya sangat pendek. Bagi yang ingin kita mencoba menghafalkan hadis, ya, maka ini juga bisa termasuk bahan hafalan. Sama dengan yang 11 kan kemarin pendek tuh. Da ma yaribuka ila mala yaribuk. Segitu doang matannya, ya.
Nah, ini juga matannya pendek. Jadi dalam hadis itu ada dua, ada sanad, ada matan. Ya. Dan para ulama hadis itu bahkan kalau menghafal itu dua-duanya, sanadnya dan matannya. Cuma kalau ini sudah diringkas, ya, karena langsung ke matannya yang paling akhir, perawi paling akhir yang meriwayatkan dari sahabat. Biasanya kalau hadis lengkap itu diawali dengan ya hadatsana, akhbarona, itu lengkap tuh. Berarti kalau misalnya periwayatnya Imam Tirmizi, maka dari gurunya langsung Imam Tirmizi dari mana mengambilnya. Kalau Imam Bukhari dari mana dia mengambilnya. Maka biasanya kalau hadis yang secara lengkap itu bunyi awalnya tuh selalu hadatsana, akhbarona. Hadatsana tuh menceritakan kepada kami, akhbarona mengabarkan kepada kami. Ini sudah dipotong nih, ya. Tinggal ujungnya, tinggal bagian sahabat. Ya, tidak dimulai dari guru dari Abu Kharij yang mengeluarkan hadisnya. Mari kita simak hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, ini hadisnya hadis hasan, ya, rawahut Tirmizi wa ghairuhu hakaza, seperti ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan kedudukan hadisnya adalah hasan. Jadi hadis-hadis dalam hadis arba'in ini ya minimal dia hadisnya hasan. Ya, hadis itu ya ada yang hasan, ya, yang pertama ada yang sahih, hasan, dhaif. Ini termasuk hadis-hadis yang ahad, ya, hadis yang tunggal. Tapi ada hadis yang kemudian lebih kuat dari ketiga istilah ini. Saya menyampaikan namanya hadis mutawatir. Ya, jadi kalau hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan secara berjamaah, baik tabaqat sahabat, di level sahabat itu yang meriwayatkan bisa lebih dari 30 itu, ya. Di level tabiin pun begitu, 30 tabiin lebih, kemudian di levelnya tabiin dan seterusnya, ya. Minimal dia lebih dari 10. Itu kalau sudah lebih dari itu maka termasuk kategorinya hadis mutawatir. Kemudian selain hadis mutawatir ada hadis ahad, ya. Hadis ahad itu hadis yang periwayatannya itu tidak sebanyak hadis perawinya sebanyak hadis mutawatir. Minimal dia 1 atau 2, ada hadis masyhur, hadis aziz yang tergolong hadis ahad. Maka inilah yang diklasifikasikan menjadi 3 hal tadi, ya. Bahkan 4, ya. Hadis sahih, hasan, dhaif, kemudian bahkan maudhu. Maudhu itu palsu, ya. Ini biasanya yang diteliti adalah perawinya, sanadnya, bukan matannya, ya. Oleh karena itu kemudian para ulama memilah dalam penetapan halal haram, penetapan akidah harus menggunakan hadis sahih, ya. Kemudian hadis hasan dengan hadis sahih ini masuk kategori hadis makbul, hadis yang diterima. Lalu ada lagi hadis dhaif, ya, hadis yang lemah secara sanadnya. Nah, hadis dhaif ini oleh para ulama masih diterima asalkan bukan masalah akidah atau penetapan halal dan haram. Jadi hadis dhaif itu diterima oleh para ulama kalau hanya menceritakan tentang fadilah sebuah amal. Misalnya orang melakukan sholat sunnah ini pahalanya sekian, melakukan sodakoh ini pahalanya sekian. Kalau hanya berbicara fadailul amal, keutamaan amal, maka masih boleh menggunakan hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu jangan dianggap, oh itu kan bukan hadis Nabi. Enggak, dia masih memungkinkan hadis Nabi. Hanya periwayatannya lemah karena melewati mata rantai yang dia bisa tertuduh dusta, dia pelaku maksiat, ya. Dia di hari tuanya pikun. Takutnya nanti bercampurlah antara hadis Nabi dengan ucapannya sendiri. Jadi orang yang ketika tuanya pikun saja dikenal nih dalam catatan sejarah oleh para ulama hadis, maka itu bisa membuat status hadis yang diriwayatkannya menjadi
dhaif. Jadi jangan kita menganggap hadis dhaif tuh bukan ucapan Nabi, enggak begitu. Ya. Kalau hadis maudhu benar, namanya hadis palsu. La aslalahu, enggak ada asalnya, itu baru. Jadi kalau kita bilang, ini bukan hadis Nabi, walaupun sebut hadis tapi maudhu, hadis palsu, itu benar, ya. Tapi kalau hadis dhaif, makanya kalau misalnya ada pengamalan-amalan menggunakan hadis dhaif, ya, lalu ada orang mengamalkan, jangan main tembak bid'ah tuh, itu hadis dhaif, belum tentu, ya. Jadi kayak kita aja, kita bertemu di lingkungan kita, ada orang udah kenal tukang bohong nih, walaupun dia ngomong benar, tetap aja orang curiga, pasti bohong dia mah, begitu. Diragukan informasinya. Nah, jadi siapapun yang informasi yang dia keluarkan, orang nggak percaya. Padahal bisa kan dia ngomong jujur, itu benar beritanya, bisa. Tapi karena statusnya sudah diragukan, tidak diterima, maka apapun yang dia sampaikan dianggap lemah. Nah, itulah kedudukan hadis dhaif. Tapi hadis ini masuk kategori hadis hasan, ya. Hasan dan sahih itu namanya hadis makbul, hadis yang diterima, begitu. Maka ya hadis ini tadi saya katakan memang sangat simpel, sangat sederhana, sangat singkat. Inilah termasuk hadis yang seperti juga yang lalu, termasuk hadis-hadis yang kategori jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu hadis yang ringkas tapi bisa bermakna luas. Ya kalau orang yang ahli ilmu mungkin membedah ini, bisa jadi kitab yang sangat banyak hanya dengan satu, ya, dan satu matan hadis ini saja bisa menjadi satu kitab atau permasalahan fikih yang luas, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini bagian daripada seperti halnya separuh agama, karena berbicara antara yang manfaat dengan yang tidak manfaat. Nah, kan begitu. Baik dan buruk kan, yang baik itu satu masalah, buruk juga satu hal. Berarti sama juga seolah-olah sedang berbicara separuh urusan agama. Urusan apa saja yang bermanfaat dalam agama kita, begitu. Jadi kata ulama ada yang mengatakan saking luasnya hadis ini, maka dikatakan dia berbicara urusan separuh agama. Nah, itulah termasuk kategorinya jawami'ul kalim. Seperti hadis yang kemarin juga kan jawami'ul kalim. Ya, jadi sudah saya sampaikan, inilah kelebihan Nabi Muhammad. Ya, Nabi itu diberikan kelebihan, salah satunya bisa mengeluarkan kata-kata yang ringkas, singkat, dan padat. Maknanya luas. Dan hadis ini ya bisa kita ambil pembelajarannya, ya, bisa dari penggalan pertamanya, misal dari min husni islamil mar'inya, ya, tanda Islam yang baik, berarti kita bicara tentang keislaman seseorang atau tentang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka dari sisi tanda keislaman seseorang, ya, kita bisa mengambil hadis pembanding yang terkait dengan bagaimana karakter seorang muslim, karakter minimal, karakter standar. Orang disebut Islam itu apa sih karakter standarnya? Karakter minimalnya apa sih? Begitu. Maka ini ada hadis, ya, riwayat Imam Bukhari, ya. Ini saya sengaja yang warna merah ini yang terkait dengan tema kita, ya. Ya, ini ya. Jadi kita lihat hadis ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini bisa menjadi indikator orang disebut muslim, disebut orang Islam itu apa standar minimalnya. Ternyata standar minimalnya kata Nabi, ya bukan karena orang sebut Islam itu orang yang rajin sholat berjamaah ke masjid. Nah, itu juga bagus, ya. Itu tadi, atau macam-macam orang yang baca Quran. Tapi standar minimalnya adalah, ya, seorang muslim yang sebenarnya adalah seseorang yang membuat orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi kita disebut muslim, orang yang selamat itu adalah orang lain juga jadi selamat nih dengan gangguan tangan kita dan lisan kita. Berarti orangnya nggak usil, ya, nggak comel, gitu, nggak suka ngomong sembarangan, nggak juga suka berbuat sembarangan. Itu standar minimal. Jadi kalau
orang ya disebut muslim Islam, wah sholatnya rajin, baca Qurannya juga rajin, tapi ternyata mulutnya masih kadang kalau ngomong nyakitin orang lain, maka itu belum masuk kategori Islam yang paling standar, yang paling minimal. Jadi paling minimalnya kita membuat orang lain, orang-orang muslim yang lainnya aman nih, ya, dari omongan kita. Jadi kalau kita kategorikan tanda muslim, ya tanda muslim secara standar, secara minimal, tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan hadis ini agar tahu untuk mendapatkan perbedaannya tadi, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya, berarti ini standar muslim yang baik. Apa muslim yang baik? Tidak mencampuri urusan orang lain. Ya, kalau sekedar kalau tidak mengganggu itu masuklah standar minimal. Tapi kalau dia bahkan tidak hanya mengganggu udah lewat ya. Emang dia nggak pernah ngomong, nggak pernah kasar sama orang, nggak pernah berbuat yang menyakiti. Tapi dia sampai ke level nggak mencampuri urusan orang lain, ya. Nah, ini termasuk kalau saya lihat di syarah-syarahnya, berbagai kitab syarahnya memang lebih banyak mengartikannya ke sini. Dimaksud dengan yang tidak bermanfaat itu kalau kita banyak mencampuri urusan orang lain, ya. Jadi kalau saya lihat ada kitab Al-Wafi, itu adalah kitab syarah. Jadi hadis arba'in ini banyak kitab syarahnya. Terkadang untuk membahas ini saya membuka beberapa referensi. Ingin tahu dulu ini dasarnya kemana, kemudian saya memang mengikuti kajian-kajian yang sebelumnya yang pernah kami terima, ya, kita kamu padukan, ya. Biasanya pembicaraan tentang yang tidak bermanfaat ini itu banyak disampaikan oleh para guru itu terkait dengan tidak mencampuri urusan orang lain. Dan ini memang berat karena kita biasanya bawanya kalau ada orang, ya, jangan kan itu orang lagi ngobrol aja yang berurusan kita mau dimbrung nih misal, ya, atau kita melihat hal-hal yang kayaknya mau ikut campur nih melihat sesuatu yang kadang niat kita baik nih tapi ternyata hasilnya belum tentu baik, ya. Contoh sederhana, mau tahu ya mencampur itu bahasa lainnya mau tahu urusan orang lain, ya. Kita kadang yang ini aja suka nggak tahu kalau sebelah kita ada orang buka handphone nih, ya, terus kelihatan nih misalnya dia buka WA, kadang mau aja ngelirik pengen tahu tuh, nah begitu kan, nah, udah itu nggak bagus, ya. Kita mau tahu urusan orang lain, siapa tahu ada pembicaraan yang memang khusus privasi dia nih. Karena repotnya kalau kita udah tahu urusan orang, apalagi hal-hal sifatnya rahasia, nahan ngomong nggak ceritanya itu berat. Yang tadinya kita nggak tahu masalah, kita nggak ada beban untuk itu, akhirnya jadi ini. Jadi untuk menahan tuh. Tapi selalu gatel nih pengen ngomong. Gak sengaja kita baca WA dia, ternyata dia punya selingkuhan nih. Misal ya, lagi ngomong nih, kita lihat nih kalimatnya sedang bersayang-sayang, tapi bukan nama istrinya nih. Ternyata dia punya ini nih. Pasti besok gatel nih mau ngomong nih. Ternyata nggak nyangka loh, dia punya pos 2 misal gitu. Itu kan jadi masalah, ya, begitu. Nggak tahan untuk gibahnya, jadi nggak manfaat. Gara-gara mau tahu urusan orang lain, ya. Kepo itu ya. Makanya kebanyakan para ulama kemudian mengkaitkan ke sini. Tapi kemudian kita juga melihat juga secara umum, ya, ternyata mencampuri orang lain itu belum tentu juga terlarang secara total, enggak juga ternyata kajian ini. Walaupun kajian hadis ini banyak para guru-guru yang menyampaikan terkait jangan mau tahu urusan orang, jangan suka mencampuri urusan orang. Tapi kemudian kami lihat juga referensi-referensi, ya, bahkan dalam hal urusan mencampuri orang lain, ini enggak lepas dari 5 hukum fikih yang 5. Walaupun pada prinsipnya secara keseluruhannya nanti banyakkan sih enggak bermanfaat. Tapi ada kalanya bahkan mencampuri urusan orang lain ini bisa juga dia bersifat wajib. Kenapa wajib? Ya, kalau terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lihat tetangga sebelah kita kenal baik nih, ya, orangnya sebenarnya selama ini soleh, hanya gara-gara misalnya istrinya meninggal, perusahaannya bangkrut, toto dia stres, dia melampiaskannya dengan apa? Dengan mabok nih.
Kan kita ngelihat yang biasa jadi orang baik hanya gara-gara dia lagi frustasi nih, salah pelampiasan nih misalnya. Di depan kita lihat di depan rumahnya kelihatan tuh, oh dia lagi menghilangkan stresnya, dia lagi malah padahal dia muslim. Maka kita kewajiban menegur dia atau apa, kita mendekati, mengupayakan dia nggak lanjut mabok tuh misalnya ya. Apa kita ambil botolnya misal. Itu menjadi wajib kalau terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, begitu. Walaupun tadi kan berarti kita mencampuri urusan dia nih, ya. Kita kenal nih tetangga kita, selama ini kita kenal orang baik, gitu ya. Hanya gara-gara dia punya masalah, ternyata dia nggak kuat nih untuk mencoba menanggungnya nih. Mungkin dia udah mikir nggak ketemu solusinya nih. Dan mungkin memang dia punya kebiasaan lama sebelumnya mungkin yang nggak kita kenal, mungkin masa mudanya begitu. Tapi yang kita tahu mah selama ini dia orang baik, sekarang datang ke masjid gitu ya. Tapi kali ini gara-gara dia begitu punya masalah dan akhirnya dia nyari pelampiasannya supaya penting dia nggak ingat lagi, dia bisa minum begitu. Maka kita wajib mencampuri. Jadi walaupun pembahasan hadis ini tadi saya katakan lebih kepada yang tidak bermanfaat itu tidak mencampuri urusan orang lain, tapi mencampuri urusan orang lain tidak lepas dari 5 hukum Islam yang 5. Dia bisa menjadi wajib kalau terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dia juga bisa menjadi sunnah kalau hanya sekedar kita menyampaikan pesan kebaikan. Yang kalau kita yang menyampaikan mungkin nanti dampaknya kalau orang lain yang ngomong sama dia, wah repot nih, mungkin bisa bikin dia sakit hati, mungkin bisa dia nggak berkenan, nggak senang. Misalnya halnya sederhana saja sih, misalnya kalau sholat subuh nih, dia bangun aja nih, cuman sholat ke masjid cuma wudhu, enggak sikat gigi misal. Nah sering dia kalau sholat di saf depan tuh, kalau lagi baca amin, itu sedap tuh, kanan dan kiri. Kita tahu udah jadi omongan orang nih. Nah, tapi kalau yang negor orang lain, takutnya orang ngomongnya terlalu belak-belakan. Maka misal kita ingin menyampaikan nih, nah ini kan pesan kebaikan nih. Ini kan nggak terkait dengan masalah dia melakukan kejahatan, enggak ya. Nggak terkait dengan hukum dia bersalah. Cuma kalau kita nggak ini kan, ini bisa mengganggu yang lain. Akhirnya kita ngomong juga nih. Lalu kita hati-hati ngomongnya ya. Nah, kita kenal baik sama dia ya, Mas. Kalau bisa sih gitu, kalau kita mau ke masjid tuh paling enggak apa ya kita bersihkan ya, karena gosok gigi dulu. Karena apa ya, ada sedikit aroma. Kita milih kata tuh, milih diksi kata, nggak ngomong juga ngingetin ngomong tadi bau naga banget, nggak gitu juga gitu. Jadi kita tahu nih, kita milih kata. Tapi realitas ini ada nggak? Ada ya, karena beberapa kali juga ketika sholat subuh yang nggak di sini saya pernah ya sini nggak ada, insya Allah ya. Itu ketika sholat di sebelahan itu dan orangnya itu juga berarti dia apa? Sholat subuh nggak pakai sikat gigi, padahal kan baru tidur semalaman kosong. Itu biasanya kan ya ada hal yang lain ya. Maka suka istilah orang dulu aja nyebutnya sampai nyebutnya istilah ludah basi itu. Ya kan kalau kita sakit kepala apa namanya, salah bantal orang nyebutnya. Ya itu memang biasanya obat cesplongnya itu bangun tidur ludahin ke tangan, digosok-gosok tuh ke leher tuh. Oh. Dan memang benar, kadang-kadang saya pernah menyium minyak cimande, itu aromanya sama. Oh minyak cimande kan dipendemnya sampai 1 tahun tuh ya, di tanah itu. Itu kalau kita cium minyak cimande itu yang suka buat urut patah tulang dan apa, memang khasiatnya luar biasa, karena mungkin dia di prosesnya, di fermentasinya, itu kalau itu ya sudah minyaknya diolah, kadang ditirakatin dulu kalau yang ahli membuat minyak cimande. Ya dia wiritkan dulu sekian ini, baru dipendem nih. Dan ada yang mendemnya itu sampai 1 tahun. Makanya kadang kalau orang patah tulang ke Cimande kan, kadang sampai minyaknya doang. Nanti akhirnya yang tulangnya itunya berproses sendiri tuh dia. Yang penting dilurusin dulu. Nyambungnya cepat itu. Ya pengaruh dengan khasiat tadi. Nah, orang yang mohon maaf liur, yang orang bangun tidur itu aromanya mirip itu. Saya cium, pantesan ampuh buat orang nyembuhin salah bantal. Karena aromanya mirip dengan minyak cimande, saya bilang. Pernah kan ngalamin yang bangun tidur yang sakit ya, itu ketika rasa sakit daripada langsung bangun langsung nih, mumpung mulut belum dibersihin nih, dulu ibu saya ngajarin gitu. Langsung diludahin itu, gosokin ke bagian yang, dan benar memang nggak lama setelah itu dia sembuh. Dan rasanya tuh ada rasa panasnya mirip kayak minyak cimande. Oh benar ini. Nah, itu dalam urusan khasiat. Tapi dalam urusan aroma tetap aja
Jadi kalau kita sholat ke masjid ini ya, apalagi bangun tidur sholat subuh nih ya, habis tidur minimal 4 jam kan, ada proses di mulut kita dengan bakteri dan sebagainya, itu biasanya itu. Nah ini kalau kita mengingatkan, dia masuk kategori sunnah. Tapi tetap kita milih katanya yang baik juga ya, minimal ya sekedar mencium aroma dan sebagainya. Itu juga jangan di depan orang. Maka ini kan mencampuri urusan orang lain, ini kan bukan urusan kita. Mulut-mulut dia, aroma-aroma dia ya. Tapi karena mengganggu ya, takutnya juga nanti orang lain ngomong ke dia bahkan kasar. Kalau kita kan bisa milih kata nih, maka mengingatkan seperti ini kedudukannya menjadi sunnah, nyampuri urusan orang lain ya gitu. Kalau yang mubah sekedar kita bertanya hal umum. Kita di kereta ketemu orang, kan suka berbasa-basi, mau kemana mas? Keretanya misalnya kereta dari Jakarta ke Surabaya, kan dia bisa ke Jogja, bisa kemana. Kan ada kalanya kita ingin membuka komunikasi nih. Biasa pertanyaan pertamanya kan begitu tuh, mau kemana mas? Nah, itu kan seolah-olah juga apa, kita mau tahu urusan orang lain. Kalau kita di luar negeri ya, tanya begitu, where do you go? Jawabannya kadang nggak enak. It is not your business. Ini bukan urusan kamu gitu. Coba kalau dengan budaya luar negeri, nanya begitu itu responnya nggak enak. Walaupun maksudnya baik, tapi kalau budaya Indonesia kan biasanya jawab ya. Mau kemana mas? Oh saya ke Jogja gitu. Maksudnya membuka perkataan. Nah bertanya hal umum yang seolah-olah mau tahu urusan orang dalam hal seperti itu mubah, boleh-boleh aja ya, nggak dosa, nggak juga ada pahalanya. Sekedar kita ingin membuka bahan komunikasi. Tapi mencampuri urusan orang lain bisa juga jadi makruh kalau bertanya yang tidak menyenangkan ya. Udah lama nggak ketemu, ketika ketemu ternyata dia belum nikah nih, nanya nih ya, lu belum nikah juga misal, yang padahal dia udah kepengen nih, tapi karena belum ketemu jodoh, kan biasanya jomblo tuh paling bete kalau lebaran. Pertanyaannya sama nih, ketemu keluarga besar, pas ditanya kapan nikah, kita nganggap sederhana, tapi buat yang nerima dan bertahun-tahun nerima tuh bisa bikin bete loh. Dan nanya seperti itu makruh, yang membuat hati orang nggak nyaman. Kita nganggap biasa, enggak, itu makruh. Yang tadinya dia mukanya biasa bisa merah itu. Yang tadinya dia udah ngobrol enak bisa akhirnya bete, nggak ngobrol-ngobrol lagi tuh, gara-gara nanya seperti itu. Lagi tanya perempuan nih ya, memang karirnya sukses, tapi kemudian itulah ya, kan ada orang ada kalanya begitu, sukses di satu bagian, ada kalanya kurang berhasil di bagian yang lain. Tanyanya sederhana, kok belum nikah juga sih misal, kapan nih nikah begitu. Atau kita mau tahu urusan orang, gajinya berapa sih, kan nggak enak gitu, orang mau tahu urusan. Nah itu nanya yang orang nggak seneng, itu hukumnya makruh. Jadi mencampuri urusan orang lain nggak lepas dari hukum Islam ini. Apalagi misalnya yang haram. Ini contohnya kayak hadis Nabi nih. Hadis Nabi itu ya, orang yang melihat ke rumah orang tanpa izin itu siram matanya pakai pasir. Berarti kan ada tindakan tuh, boleh tuh kita siram tuh pada orang yang mau tahu keadaan rumah orang lain. Makanya kalau kita bertamu, ya misalnya kita udah tok-tok-tok, kan suka ada jendela, itu nggak boleh tuh ngintip-ngintip jendela tuh, ada nggak tuh orang itu? Kan kebiasaan orang begitu tuh, tok-tok-tok misalnya, pintunya nggak dibuka, penasaran tuh ada jendelanya, ngintip, ngeliat ada orangnya nggak gitu. Maka kata Nabi, orang yang begitu itu boleh tuh disiram matanya pakai pasir. Kan sampai ada larangan, sampai ada tindakan begitu, berarti itu haram, terlarang. Makanya kalau kita bertamu, ya posisi berdirinya kalau Nabi itu di depan pintu, tidak posisi yang ketika pintu dibuka langsung melihat ke dalam rumah. Nabi mengambil posisi itu adalah di posisi kalau pintu dibuka, Nabi nggak melihat ke dalam rumah. Bahkan diawali dengan salamnya saja beda. Kalau Nabi mengucapkan salam itu, Assalamualaikum misalnya. Nanti orang nggak ada sautan nih. Itu suaranya, intonasinya lebih rendah. Jadi kalau pertama Assalamualaikum, orang nggak dengar Assalamualaikum. Kalau kita kebalikannya, dari Assalamualaikum sampai Assalamualaikum,
ngetok pintu dari tok 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 jadi dor dor dor. Awalnya tok tok tok, karena tok 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 nggak ada respon jadi kencang kan dor 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 begitu. Padahal ini menyelisihi sunnah. Kalau Nabi enggak, Nabi kebalikannya, karena tahu berarti orangnya sedang istirahat. Nabi mengulang upaya aja, ikhtiar, siapa tahu dia denger gitu. Tapi kalau setelah 3 kali Nabi pulang. Kalau kita kan enggak, namu pokoknya kudu ketemu yang punya rumah. Ya Nabi wajib ketemu. Makanya jadi begitu. Salamnya dari yang biasa makin kenceng, nah begitu. Nah ini ya, ini jadi hadis ini saya lihat di berbagai penjelasan ulama lebih kepada mencampuri urusan orang lain. Tapi kemudian juga ada penjelasannya juga, mencampur urusan orang lain juga nggak selama-lamanya tidak bermanfaat. 2 hal yang wajib dan sunnah ini berarti bermanfaat, tapi 3 sisanya kurang. Nah, kemudian kalau kita telusuri, saya cari berbagai referensi ya. Dari hadis yang pendek ini, karena tadi Jawami'ul Kalim, hadisnya ringkas tapi bermakna luas. Apa saja yang bisa kita kaitkan, kita golongkan dengan istilah yang tidak bermanfaat? Ya. Pertama, saya lihat dalam berbagai referensi adalah waktu yang terbilang sia-sia, terbuang sia-sia ya, waktu yang terbuang sia-sia. Nah, jadi orang yang menyia-nyiakan waktu ya, banyak melakukan ya hal-hal yang kurang berfaedah, bermanfaat. Ya, kalau ini main game, main chatting WA begitu. Nah, kita kan kadang lebih banyak baca WA ketimbang baca Quran. Ya, ketimbang baca Quran lebih banyak baca WA. Ya. Tapi kan saya WA-nya WA ini, WA pesan-pesan nih. Oh, misalnya nyari dia beralibi. Tapi itu kadang salingan, ntar lebih banyak yang buat gak bermanfaatnya ya, gitu. Kadang membela diri aja. Nah, jadi waktu yang terbuang sia-sia. Ya nggak masalah, kita sakit sebatas, bukan berarti kita anti dengan WA, enggak ya. Tapi porsinya ya, mesti kita perhatikan. Jangan waktu kita habis di medsos. Ya, 1 harian urusan medsos. Penasaran banget kalau di grupnya ada ini nih, kita komen nih, pengen tahu nih responnya apa nih, ditungguin begitu ya. Kita ditungguin begitu, waktunya habis. Kemudian yang kedua, hal yang tidak bermanfaat kata para ulama adalah harta yang tidak diinfakkan. Quran ayat sudah jelas ya, di menimbun-nimbun harta itu bahkan alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir ya. Jadi orang yang bahkan sampai menimbun harta itu akan membuatnya celaka sampai ke dalam kubur begitu. Karena memang mengelola harta itu ada 4 jenis ya. Harta itu ya disimpan, ini yang tercela. Kemudian dia bisa juga dibelanjakan. Nah, ini yang paling bagus. Dibelanjakan artinya infak ya. Dia juga bisa diinvestasikan. Dengan kita usaha, dia juga bisa diproteksikan, misalnya dengan asuransi sebagai jaminan. Itu boleh. Secara fikih boleh nggak? Boleh. Yang penting asuransinya asuransi syariah. Jadi mengelola harta itu ada 4 ya. Tadi diinvestasikan dengan bentuk bisnis, atau diproteksikan dengan asuransi sebagai bentuk asuransi jaminan untuk ke depan disimpan misal ya. Atau kemudian yang paling bagus diinfakkan. Infak itu artinya dibelanjakan. Maka infak itu membelanjakan untuk diri sendiri dan keluarga, namanya nafkah atau nafkah. Kita membelanjakan, mengeluarkan untuk orang lain, namanya sodakoh. Jadi sodakoh itu adalah bagian daripada infak ya. Jadi term atau istilah yang lebih luasnya, paling luas itu infak. Maka infak itu membelanjakan, mengeluarkan harta, ada nafkah buat diri kita, keluarga kita pribadi, buat orang lain, sodako. Kemudian sodako itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Wajib kalau kita bahasa Quran. Khus min amwalihim sodakotan. Ambillah, maka penguasa atau ulil amri itu bisa mengambil paksa orang untuk mengeluarkan sodako.
Nah, sedekah yang bisa diambil paksa itu tentu punya nilai minimal. Nah, nilai minimal sedekah yang bisa diambil paksa itu namanya zakat. Gitu. Jadi kalau kita bikin istilah gini, ini infak. Di dalam infak itu ada nafkah, ada sedekah. Di dalam sedekah ada zakat. Gitu. Jadi makin mengerucut. Jadi bukan tiga istilah yang terlepas, bukan begini nih. Ini infak, ini sedekah, ini zakat. Itu kan terlepas tuh. Tapi ternyata infak, sedekah di dalamnya ada zakat. Gitu. Karena belanja itu apa yang kita keluarkan uang? Namanya membelanjakan, namanya infak. Itu. Maka tadi ya yang untuk orang lain sedekah, karena dia kemudian Al-Qur'an mengatakan tadi bahasa Qur'annya ya, khudz min amwalihim shadaqatan, maka sebenarnya sedekah itu wajib. Tapi kalau disebut wajib harus ada kriterianya nih. Kriteria minimalnya apa dia disebut wajib? Nah, yang memenuhi kriteria namanya zakat. Makanya di dalam bahasa-bahasa hadis ya, istilah zakat kita nyebutnya zakat fitrah ya, tapi bahasa sebenarnya harusnya zakatul fitri. Tapi istilah zakatul fitri dalam hadis itu ada nggak? Nggak ada. Apa adanya? Shadaqatul fitri. Referensi hadis kita cari, shadaqatul fitri itu maksudnya zakatul fitri. Tapi Indonesia nyebutnya zakat fitrah. Padahal kalau di Malaysia, di Singapura semua nyebutnya zakatul fitri. Cuma Indonesia yang nyebutnya zakat fitrah. Di mana-mana zakatul fitri. Karena dari hadis nabinya shadaqatul fitri. Gitu. Ya. Nah, jadi harta itu pada prinsipnya orang punya harta berarti mendapatkan karunia, keberkahan rizki dari Allah. Tapi kalau tidak diinfakkan, dia terkena alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi menimbun-nimbun harta, bermegah-megah itu menimbun-nimbun harta, bahkan sampai membuatnya celaka sampai ke dalam kubur. Nah, itu tidak bermanfaat. Padahal harta bermanfaat kalau disedekahkan, diinfakkan. Kemudian ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu kan baik, ya. Tapi ketika tidak diamalkan menjadi tidak bermanfaat, ya. Makanya kalau kita doakan mintanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, kita minta ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu. Karena ada kalanya ilmu, bahkan ada ilmu yang berbahaya, yang menyesatkan, ya. Apa contoh ilmu yang berbahaya? Ilmu sihir misalnya, itu berbahaya. Ilmu apa lagi? Ilmu nyopet. Makanya banyakkan orang kalau masuk penjara ya, itu ada kalanya membuat dia tobat sadar ada, atau ada bahkan meningkatkan skill. Karena dia kayak sekolah tuh, sekolah kriminal ya kan, ketemu dengan sesama penjahat, ini spesialisnya jambret, ini spesialisnya nyopet, saling tukar ilmu tuh. Yang tadinya bisa jambret doang, dia punya dua, jambret sambil nyopet. Yang nyopet doang juga trik jambret misalnya, atau dengan yang lain nih, dengan yang nipu. Jadi penjara itu kadang bisa membuat orang taubat iya, atau yang banyak juga meningkatkan skill nih, ya. Jadi meningkatkan skill penjahat karena kumpul bareng, saling sharing ilmu, maka meningkat. Itu ilmu yang nggak manfaat, ya, ilmu yang berbahaya di situ. Walaupun kalau yang bisa mendapatkan bisa ini kan walaupun masuk penjara, bahkan seperti Buya Hamka ya, menyelesaikan tafsir beliau Al-Misbah ya. Buya Hamka itu tafsir Qur'annya Al-Azhar. Kalau Al-Misbah itu Quraisy Shihab ya, mohon maaf. Al-Azhar itu beliau ketika di penjara ya oleh rezim Orde Lama. Tentu kaitannya politik ya, bukan kriminal. Kalau politik itu terhormat. Karena berarti beliau berani menentang rezim. Urusannya terkait dengan beliau dituduh biasa oleh PKI ya, oleh majalah apa gitu. Beliau kan dituduh dianggap sebagai orang yang berkhianat. Maka kemudian Buya Hamka dimasukkan penjara karena itu tuduhan dari pihak PKI. Tapi di penjara itu Buya Hamka bahkan memanfaatkan waktunya bahkan dengan ya tadi mengeluarkan tafsir Al-Azhar. Yang kalau nggak masuk penjara belum tentu bisa selesai karena beliau sibuk, ya, aktivitasnya banyak, sebagainya, dakwah dan sebagainya. Nah, berarti bisa memanfaatkan waktu juga akhirnya menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ya.
Kemudian apalagi amal yang tidak ikhlas. Amal itu kan baik, ya beramal, tapi harus ikhlas, ya. Kalau ilmu manfaat, kalau amal minimal amal solih. Jadi amal itu artinya perbuatan, pekerjaan. Maka dalam Al-Quran kata amal tidak berdiri sendiri. Amal solih, amilus solihat. Nggak ada kata amal yang berdiri sendiri. Karena amal itu bisa dua, bisa amal solih, bisa amal su, bisa amal buruk. Karena semua perbuatan kita amal. Baca Quran amal nggak? Amal. Sholat amal nggak? Amal. Sodako amal nggak? Amal. Main gaple amal nggak? Amal. Gebugin orang amal nggak? Amal. Karena amal itu bisa baik dan buruk, maka Quran kata amal tidak berdiri sendiri. Amal soleh atau amilus solihat. Itu kan bentuk kalimat saja. Kalau kalimat yang menggunakan bentuk kalimat yang muzakkar, padanannya muzakkar. Kalau mu'annas, padanannya mu'annas. Kan bahasa Arab gitu. Amal muzakkar, harus padanannya solih. Amilu, ya mu'annas, harus as-solihat. Gitu. Jadi kalau bahasa Arab tuh ada padanannya. Kalau dia menggunakan bentuknya bentuk muzakkar, harus pasangannya muzakkar. Kalau bentuknya mu'annas, harus mu'annas, gitu, ya. Jadi amal itu yang solih, dan amal yang solih itu yang sudah solih pun sudah baik, ternyata niatnya tidak karena Allah, karena yang lain. Padahal beramal saja dengan amal solih sudah baik nggak? Kalau kita lihat secara ininya baik nih. Tapi ketika diperiksa lagi, ternyata sholat sih sholat, puasa sih puasa, baca Quran sih baca Quran. Ternyata niatnya agar dipuji oleh orang banyak, dianggap sebagai orang soleh nih. Gitu. Jadi mengamalkan amalan soleh agar disebut soleh, misal. Gitu. Jadi baik nggak? Jadi kurang baik ternyata nggak ikhlas. Maka amal yang tidak ikhlas tidak bermanfaat. Padahal beramal baik itu sudah baik, ya. Tapi ketika kemudian ditelusuri, ya, jadi nggak manfaat. Kondisi sehat, ini kan kebaikan, kondisi yang sangat bagus, tapi tidak dalam ketaatan. Ketika sehatnya, ya nggak dalam ketaatan, bahkan lebih senang menghabiskan waktu berfoya-foya, ya, lebih kepada bahkan cenderung maksiat. Maka kondisi sehatnya malah nggak manfaat. Kemudian apa? Cinta. Tapi tidak karena Allah, ya. Padahal cinta itu dikatakan secara umum orang kalau beramal dengan amalan cinta, tentu maksudnya ya sebenarnya cinta karena Allah. Itu malaikat sekali lagi bingung menulis takarannya. Ini pahalanya berapa? Karena kan dalam catatan malaikat amal yang sama ganjarannya bisa beda. Minimal orang dengan 10 kebaikan deh melakukan sebuah amal soleh. Tapi ada orang lain yang karena dia lebih baik, ya, dalam pengamalannya, pelaksanaannya, termasuk niatnya, dia 70 kali lipat. Ada orang yang 100 kali lipat, ada yang 700 kali lipat, ada yang 1000 kali lipat fadilahnya. Tapi kata para ulama, kalau berdasarkan cinta, malaikat bingung nih, ini ganjarannya berapa? Maka satu-satunya pahalanya adalah dia terbawa dengan siapa yang dicintai. Nah, ini seperti kisah ketika orang Badui nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasul tanya balik, dia berkata balik, merespon, kamu bertanya hal besar nih tentang hari kiamat. Memang apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Lalu dia menjawab, kalau bahasa kita kira-kira begini, "Ya Rasulullah, saya sih nggak punya amalan yang prestasi amal, nggak ada hal yang bisa saya banggakan dalam hal amal. Tapi satu hal ya Rasulullah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Dan Rasul jawab, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama dengan siapa yang kau cintai. Maka kata para ulama, itu pahala cinta itu. Malaikat bingung itu, takarannya berapa? Satu-satu pahalanya dia terbawa dengan siapa yang dicintai. Maka kalau mencinta itu jangan tanggung-tanggung, jangan nyintain artis, idolanya artis. Jangan, langsung Allah dan Rasulnya. Ya, jadi amal yang dasarnya cinta. Tapi cintanya juga dia ekspresikan. Kalau sudah karena cinta karena Allah dan Rasulnya, maka dalam segala hal kita mementingkan Allah dan Rasulnya. Bukan hanya istilah di lisan saja, di mulut saja, dibuktikan. Itu baru cinta yang beneran.
Kan ada kalanya kita sekedar di mulut nih ngaku cinta, baru ngaku cinta, ya. Tapi dalam prakteknya, ya, kita masih lebih mendahulukan hawa nafsu kita ketimbang Allah dan Rasulnya. Nah, yang ketujuh, ini yang saya dapatkan dari referensi, ya. Senang menghina pemimpin dalam ahlu sunnah wal jamaah, ya. Bahkan terhadap pemimpin yang zolim sekalipun, ya, itu kita nggak boleh bugots. Bugots itu artinya memberontak. Memberontak nggak boleh. Kalaupun kita ingin menyampaikan, itu pun harus pakai etika, pakai adab. Gitu. Kalau sekarang kan enggak di WA di mana gitu ya. Padahal kalau secara akidah itu ahlu sunnah wal jamaah, itu dilarang untuk menghina pemimpin. Kalaupun dia pemimpin yang zolim saja, begitu kata para ulama, harus ada salurannya, harus ada caranya. Walaupun maksudnya baik melakukan kritik, kalau salah menyampaikan jadi tidak bermanfaat. Ini beberapa hal ya yang saya dapatkan dari referensi-referensi terkait dalam menjelaskan hadis tadi yang Jawami'ul Kalim, kedudukannya, pernyataannya ringkas tapi maknanya luas. Nah, ini sudah saya sampaikan penjelasan tentang hadis yang ke-12 ini. Kalau ada pertanyaan silakan, bisa terkait dengan tema hadis ini atau boleh juga dengan hal-hal di luar tema. Silakan. Jadi kalau menghina pemimpinnya saya nggak boleh. Jadi demo juga nggak boleh, Pak. Ya? Kenapa? Demo. Iya. Demo sepanjang gini, ada salurannya dan itu kan sudah ada tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan sudah dilakukan tahapan, misalnya apakah sudah dengan lewat jalur-jalur. Jadi itu ada tahapan. Tidak berarti sama seperti tadi nih, mencampuri urusan orang kan tidak bermanfaat nih. Tapi pada ujung-ujungnya kalau misalnya terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, nah berarti ada pengecualian. Sama nih, sampai ke batas mana nih begitu. Demonya pun jangan demo yang anarkis, misal. Kalau misalnya dengan saluran tidak ada, sekedar kita menyampaikan, ya. Jadi bukan demonya yang dilarang, tapi anarkisnya, kekacauannya atau dampaknya begitu. Jadi ada tahapannya. Karena ini khilafiyah juga. Karena kita melihat ulama itu kan luas nih. Ada ulama-ulama yang ahli haroki, ahli pergerakan, ya, punya pendapat-pendapat. Ada ulama yang begini. Nah, kita padukan nih dua-duanya nih. Oh, berarti maksudnya, kalaupun ini berarti tahapan yang kesekian setelah disampaikan lewat saluran-salurannya, maka kemudian minimal kita menyuarakan pendapat tidak dilarang karena ada undang-undang juga yang melarang. Termasuk dalam akidah pun kalau sudah lewat jalur yang khususnya tidak bisa, secara umum yang penting dijaga ada adab dan etikanya. Karena nanti ulama-ulama yang pergerakan mereka juga punya hujah. Saya punya melihat tuh, ya ulama-ulama kita kan ada ulama tipikalnya masing-masing nih, ya. Jadi secara umumnya yang nggak boleh menghinanya, bukan penyampaiannya. Kalau demo itu kan bagian daripada penyampaian. Penyampaian dengan menggerakkan massa. Ya, yang penting cara penyampaiannya tidak dalam rangka menghinakan, tapi menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh adalah isi demonya tuh cuma hujatan-hujatan, hinaan, bukan menyampaikan aspirasi. Tapi kalau menyampaikan aspirasi boleh, silakan saja, sepanjang ya tidak melanggar peraturan perundang-undang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, nah, demikian. Ada yang lain silakan. Atau cukup? Cukup ya. Asal waktu syuruk. Jadi ini terkait dengan hal yang tidak bermanfaat yang kami dapatkan dari referensi-referensi ya dari para ulama, sehingga kita bisa menjadi lebih memahami. Karena hadis ini hadis yang singkat, tentu harus ada penjelasannya ya. Dan ini pun sebenarnya masih lebih luas lagi, nggak hanya ini, banyak luas. Tapi yang kami dapatkan ya, dan ya dengan waktu yang singkat, minimal sebatas ini pun sudah cukup untuk kita menjadi pedoman kita ya. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, mudah-mudahan menjadi perhatian kita ya. Kita jangan terjebak pada hal seperti ini ya, kita hindari. Maka insya Allah kita termasuk orang yang punya keislaman yang baik, min husni Islamil mar'i tadi ya, karena meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Inilah salah satu di antara contoh-contohnya. Ya, ini saja kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.